Tapi alhamdulillah hari ini baik suasana hatinya, baik keadaan dirinya, mudah-mudahan baik juga dengan keadaan kondisi di keluarganya di rumah masing-masing. Baik, sebelumnya aku ucapkan terima kasih telah mau bersedia untuk menghadiri kegiatan kita untuk pelaksanaan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memasuki konseling kelompok, sebelum diberkahi oleh Allah, marilah terlebih dahulu kita muhasabah terlebih dahulu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada hari ini Allah memberikan kita kesempatan, pertama kesempatan iman, kesempatan nikmat untuk bisa beraktivitas, dan kesempatan untuk bisa pergi ke sekolah. Karena kalau kesempatan iman, tidak semua orang yang Allah katakan dia walaupun agamanya Islam itu tidak semua orang bisa melaksanakan ibadahnya. Dan kita selalu melaksanakan ibadah itu berdasarkan dengan iman kita. Apa salah satu contohnya? Dengan adanya saling membantu kawan-kawan kita di sekitar kita, mengentaskan masalah yang mereka alami, itu adalah salah satu bentuk perbuatan baik, amal kan, betul ya? Nah, nanti itu akan kita bahas dalam konseling kelompok nanti. Dan mudah-mudahan dengan adanya nikmat ini yang Allah kasih untuk bisa hadir ke sekolah, mudah-mudahan ini sebagai ladang pahala juga bagi kita. Karena apa? Pergi ke sekolah untuk ilmu itu adalah sebagai ladang untuk menambah pengalaman kita dan menambah cakrawala kita, wawasan kita, dan membantu mengentaskan masalah yang dialami oleh teman-teman, baik dari kita dan teman-teman dari kelas kita, maupun dalam suasana kelompok. Nah, salah satunya yang perlu kita ingat juga, kita karena ada pimpinan tauladan kita yang telah terdahulu. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena kata Nabi, salah satu pengikutnya Nabi itu di surganya nanti adalah salah satunya adalah orang yang berilmu. Nah, kita yang berilmu nanti yang di sekolah ini kita terapkan ilmu kita, membantu keluarga, membantu kita, terutama diri kita juga. Itu kata Nabi diberi syafaat nanti karena dia sudah berbuat amal baik. Itu janji Nabi. Maka hidupkan kita sama Nabi kita, itu maka lakukanlah amal-amal kebaikan termasuk membantu masalah-masalah yang ada di kelompok kita nanti. Nah, baik teman-teman, biar lebih berkahnya, siapa yang mau bisa membantu Bapak untuk memimpin doa semoga diberikan kemudahan sampai selesai. Ada yang bersedia memimpin doa? Oke, silakan pimpin doanya. Sebelum kita mulai, Demikian sekali lagi suaranya. sebelum kita mulai konseling kelompok pada hari ini, tapi kita berdoa untuk saya masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Oke teman-teman, bagaimana sekarang rasa-rasanya nih? Kira-kira kita ngapain ya pada kegiatan kali ini? Pembahasan apa yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Atau sudah pernah sebelumnya melaksanakan BKP di kelompok? Oh, belum. Ada yang sudah pernah BKP di kelompok? Ada yang pernah. Ada juga sama ibu waktu kelas 1 dan kelas 10 ya? Nah, sekarang Anda sudah kelas 11. Kalau yang belum, berarti Bapak review kembali. Berarti kalau BKP itu bimbingan kelompok ya, berarti bimbingan layanan yang diberikan melalui dinamika kelompok yang membahas mengenai masalah-masalah hangat yang dibahas di kondisi yang ada saat sekarang. Kalau konseling kelompok, nah berarti kita sekarang ini. Berarti konseling kelompok adalah layanan yang diberikan melalui bimbingan konseling melalui layanan apa namanya? Layanan konseling kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok ini. Nah, apa saja dibahas? Masalah-masalah pribadi masing-masing dari anggota kelompok. Siapa anggota kelompok? Teman-teman semuanya. Pemimpin kelompoknya siapa? Pemimpin kelompoknya Bapak sebagai seorang guru BK. Kalau BKP, pemimpin kelompoknya adalah bisa salah anggota kelompok. Kalau konseling kelompok, pemimpin kelompoknya adalah Bapak. Kenapa Bapak? Karena ada masalah pribadi kita yang akan kita bahas. Lalu nanti Bapak hanya sebagai orang yang menjembatani saja. Nanti Bapak yang akan memunculkan, akan membantu saudara, anak-anak semuanya agar nanti bisa berbicara secara
kenegaraan. Namun ingat, di dalam masalah kelompok ini diharapkan nanti Ananda itu secara bersama-sama cukup menjaga masalah kita ini di lingkungan kita aja. Tidak boleh di anggota kelompok kita saja ya. Tidak boleh masalah ini dibahas di luar anggota kelompok. Bisa itu? Bisa ya. Nanti kalau seandainya ada salah satu teman-teman kita yang mau menyampaikan masalahnya, cukup kita saja yang tahu masalahnya. Tidak bolehkah kita sampaikan di luar kelompok ini? Tidak boleh. Ingat itu ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, setelah itu ketika kita sudah menjaga apa masalahnya dari kelompok kita, nantinya masing-masing kita itu yang mau menyampaikan masalahnya secara sukarela, berarti dia nanti diharapkan bisa menyampaikan apa saja masalah yang dialami. Oke, tanpa ada merasa takut, khawatir, harapnya terbuka saja ya. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Kenapa? Karena tadi teman-teman sudah berjanji akan membahas di dalam kelompok ini saja. Oke? Nah, karena sebab itu, karena kita sudah memahami itu, kita harus ingat juga. Berarti kalau kita sesama anggota kelompok, berarti kita sudah paham nih, dia mengalami masalah di luar, tidak mungkin kita sampaikan masalah itu sama teman-teman. Berarti teman-teman sudah menjaga dan sudah sudah bisa menjaga rahasia dengan teman-teman. Bisa itu? Nah, dan paling lagi tentunya masalah yang kita alami itu tentunya masalah yang kita alami saat sekarang ini yang mengganggu aktivitas sehari-hari, baik masalah belajar, baik masalah pertemanan, baik masalah hubungan dengan keluarga, baik dengan masalah itu bisa jadi dengan keuangan kita, bisa jadi seperti itu. Paham ya? Paham? Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti kita, Bapak pengen membuka kegiatan kita ini dengan sebuah refresh dulu lah kita. Refresh dulu, Bapak ingin mau memberikan games terlebih dahulu. Nah, sebelum memberikan games, coba Pak tanya dulu, apakah di dalam anggota kelompok ini sudah mengetahui makanan kesukaan teman-teman? Yakin nih? Bapak tanya dulu. Nah, yang sudah siapa tadi? Marcel. Marcel tahu nggak makanan kesukaan dari Zara dan Bisa? Nggak tahu kan? Nah, itu. Tahu. Bapak Marcel tahu nggak apa makanan kesukaan dari kawan? Oh, nggak tahu ya. Berarti miskomunikasi. Berarti dia nggak tahu ya. Jadi maka dari itu Bapak ingin mengakrabkan suasana kita lebih dahulu biar lebih santai ya. Karena ini adalah kita diskusi hangat dan dibantu oleh anggota kelompok. Supaya nggak tegang kita. Oke? Sip? Oke? Bisa. Sebutkan nama lalu makanan kesukaan dari temannya. Ya, ingat nggak boleh lupa. Kalau lupa berarti dia tidak jadi setia sama kawannya. Karena jadi setia. Oke? Kawan setia itu dia bisa minta makanan kesukaannya ketika ada acara dia tahu dia bisa membelikan. Iya tak? Mau dibelikan sama temannya? Mau nggak? Mau kan? Nah, iya, asalkan ada uang. Iya kan? Kalau nggak ada uang gimana cara bayarnya kan? Betul kan? Ya, oke sip. Dimulai dari Bapak ya. Tapi caranya saya buka 1, 2, 3, 4. Nanti yang satu bilang apa dulu? Yang kedua bilang ketiga. Ketiga itu bilang sampai dia. Berarti yang paling dulu. Ini semuanya. Oke, yang paling berat kita mulai dari mana? Sini atau sini? Sini. Oke, sip. Kita bahas dulu. Kita mulai dari sebelah kanan. Siapkan nama dan makanan kesukaan. Oke? Ya. Tapi kalau sebelah kanan itu dari Bapak dulu ya. Ya. Bapak Alam. Dia yang maksud. Jelaskan? Kebab. Oke, nah. Ingat. Bapak Alam punya bakso, Jena kebab, saya bakso. Oke, sip. Ayam. Ya. Oke, lanjut. Jeffrey. Pak Alam punya bakso, Jena kebab, Rahel bakso, Maxel ayam, Jeffrey pecel lele. Pecel lele. Ingat ya. Ya.
Devi, Celele, Dara, Sate Madura, Kira, Sebak, Raisa, Ayu Kecap, apa namanya? Zara, sebenarnya mau tadi dulu. Ini Bapak ya, sebenarnya Bapak susah juga menghafal, tapi bisa Bapak menghafal. Kenapa? Karena sudah terlatih secara kita. Terus kan oke, baik. Nah, sebelum itu ada satu lagi games yang akan Bapak sampaikan. Nah, games ini adalah tes konsentrasi ya, jadi harus fokus. Jadi coba tangannya yang kanan seperti ini, yang kirinya seperti ini. Oke, di atas tangan temannya seperti ini. Oke, ya. Anda bisa, Anda sini tangan Bapak, oke? Telunjuk bisa juga ya. Telunjuk aja. Nah, nanti kalau Bapak menyampaikan clue-nya adalah setiap nama buah yang Bapak sebut berarti Anda harus menangkap telunjuk yang ada di tangannya. Kalau berhasil berarti dia hebat ya, konsentrasi dalam menyampaikan, mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Kalau dia kalau dia tertangkap tangannya berarti dia tidak konsentrasi. Oke, paham ya? Paham. Sip. Tes uji coba ya. Nah, Bapak akan bercerita. Sip. Bapak bercerita, nanti Bapak benar ketangkap. Baik. Taruh aja tangannya di sini dulu, di atas sini, atas. Oke. Baik. Pada hari Minggu, Bapak pergi ke pasar raya. Bapak pergi bersama anak Bapak, dan Bapak pergi bersama istri Bapak. Nah, sampai di pasar raya, Bapak melihat gambar namanya menyediakan alat-alat kebutuhan dapur. Nah, di sebelah kebutuhan dapur itu ada toko buah. Nah, coba ketangkap. Coba. Iya, oke. Satu ya. Kita coba lagi ya. Buah, setiap buah dia harus. Oke, sip. Lagi ya. Lagi ya. Oke, nah. Oke. Sesampai di toko buah. Bapak pergi mencari peralatan dapur. Nah, itu sampai di peralatan dapur ada Bapak orang ini dia pengen buah nangka. Siapa yang tangkap? Kaisa ya. Oke. Masih lanjut nih sekali lagi. Sekali lagi. Nah, karena anak Bapak sering menangis, maka Bapak dengan senang hati untuk tahan dulu ya nak. Tahan dulu ya nak. Buahnya nanti kita beli. Ada yang ketangkap? Siapa yang ketangkap? Banyak. Tapi kita bisa konsentrasi sebentar dulu semuanya. Oke, nah itu sedikit intermezzo Bapak aja. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini kita berkonsentrasi dan bisa kita melaksanakan kegiatan kita dengan efisien dan santai dan rileks. Oke? Nah, sebelum itu ingat lagi, semua pembahasan kita tidak boleh keluar dari kelompok I. Nah, tidak boleh disampaikan pada teman-teman kelas maupun di luar kelas. Oke? Nah, siapa? Bapak akan menyampaikan contoh video tadi. Apa tadi? Misalnya Bapak mengalami masalah Bapak sulit tidur di malam hari karena kecanduan main HP. Itu contoh masalah pribadi Bapak. Nanti Anda boleh juga menyampaikan satu-satu dari masalah pribadinya. Nanti kita sepakati masalah apa yang akan kita bahas. Oke? Sip. Dimulai dari mana? Alzen. Silakan Alzena. Dijelaskan suaranya ya. Jadi ini Zena tuh sering ngomong kalau misalkan ngomongnya sering tidak. Oh, gitu. Jadi kayak nggak bisa terganggu ya. Sering diketawain. Oh gitu ya. Oke. Paham teman-temannya? Alzena ini rupanya masalahnya sering ngomongnya di bed. Jadi dia sering merasa terganggu. Karena kan ini kenapa dia sering ditertawakan juga mungkin ya. Terus nanti merasa mungkin ada percaya diri juga kalau ngomong jadinya ya. Iya. Iya betul. Oke lanjut. Arya ada masalah? Ada Pak. Apa masalahnya? Coba jelaskan suaranya. Jadi Pak. Ya. Kakak kan punya pacar.
rumahnya sudah tidak ada komunikasi seperti biasanya nih Rahel dengan teman dekatnya atau yang disebut zaman sekarang itu pacar ya. Iya Rahel? Iya, Pak. Oke sip. Nah, kalau maksud ada masalah? Mungkin ada Pak. Apa itu masalah maksud? Persoalan uang Pak. Oh, uang. Iya, kenapa ya Pak? Tiap hari ini sering belanja gitu Pak, belanja jajan-jajan. Oh, Ya. Berarti biasanya Marcel bisa manage keuangannya ya. Uang yang berarti jajannya nggak terlalu banyak gitu ya. Oh gitu. Biasanya nabung Marcel. Biasanya nabung. Atau memang Sekarang nggak lagi Pak. nggak lagi. Kemarin pernah, sekarang nggak lagi. Oh nggak lagi. Oh gitu. Oke, sip. Oke lanjut. Untuk Terlalu boros. terlalu boros benar ya. Jadi maksudnya masalahnya terlalu boros sekarang ya. Oke. Oke lanjut ke Jeffrey, ada masalah Jeffrey? Apa? Masalah keuangan Pak. Keuangan apa tuh? Dulu masih SMP Masih SMP, ya, masih bisa menabung Pak. masih bisa nabung. Ya. Sekarang SMK nggak bisa nabung lagi. Oke, karena keuangan juga. Jadi karena nggak bisa nabung ya. Iya, Kalau betul. Marcel boros. Iya, boros. Nah, oke, sip. Lanjut, Zara. Pribadi Zara Ya. sering lupa. Sip lupa. Oh, udah lupa Zara ya. Apa itu contohnya tuh? Misalnya kayak dalam pelajaran disuruh hafal, Ya. tapi tampil ke depannya lupa. Lupa lagi. Zara sering mudah lupa dengan keadaan diri. Susah mengingat sesuatu ya dalam pembelajaran. Oke, Zara ya. Kira udah kira? Dalam pelajaran itu suka sering nggak bisa konsentrasi Pak. Kadang kalau guru ngejelasin pelajaran kan dia tuh nggak maksud apa. Oh, kurang konsentrasi. Oh, jadi setiap guru jelaskan tuh nggak fokus ya, nggak istilahnya nggak nyimpan, jadi lupa lagi nanti ketahuan. Jadi kalau konsentrasi bisa juga ya, cuma karena dia nggak fokus mendengarkan. Ini bisa kita bahas nih masalahnya seru juga. Ya sama nih banyak masalah kita bahas. Lanjut. Raisa kurang percaya diri. Ya, dalam hal apa contohnya di seperti itu? Oh, tampil kalau ada kegiatan di kelas, kalau kita lomba-lomba itu percaya diri ya. Itu Raisa misalnya. Oke, dari Zarana apa? Bisa? Oh, Soalnya kalau setiap belajar itu pasti bisa, cuma inisiatif belajar itu pasti jarang. belajar. Kadang pengen sensasi itu lawan rasa malas. Oh, berarti Zara masalahnya yang berkaitan dengan rasa malas yang terbelenggu. Dia hanya fokus di malasnya saja, padahal dia berbakat, misalnya dia mau, dia orangnya dia cuma dia masalah itu masalahnya ya. Oke. Nah, rekan-rekan, penanda semuanya yang berkata ini, karena masalah kita itu banyak di antara masing-masing kita, tentu kita sepakati dulu satu masalah aja kita bahas dulu, agar nanti kita entaskannya masalah saudara kita, teman-teman kita. Bisa jadi setelah ini kita buka sesi selanjutnya di tema selanjutnya. Nah, kira-kira di antara kita semua secara legowo nih bersedia dulu mau dia menyampaikan masalahnya dan dia pun misalnya atau sukarela juga dia ya udah masalah kamu aja dulu namanya butuh bantuan segera nih. Nah, ada ya kira-kira yang mau? Tidak apa-apa. Kira. Oke. Masya Allah nih keren juga nih dari apa? Rahel. Dia mau membantu temannya dan kira pun mau juga menyampaikannya. Oke, sip. Kita dengarkan ya teman-teman ya. Oke, baik. Silakan dimulai dari Kira, ceritakan kenapa bisa menjadi kurang konsentrasi. Sebutkan saja apa yang dirasakan. Jelaskan suaranya ya. Nah. Sebentar, karena nih kondisi apa ya kipas kita ini kan dua ya, tiga kalau hidup nih. Nah, jadi kalau bisa dikeraskan saja suaranya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kan kalau misalnya dulu menjelaskan pelajaran depan, Ya. itu kadang kan dunia perempuan, walaupun dunia perempuan kita tuh sering kurang konsentrasi dalam mendengarkan yang guru terangkan gitu. Walaupun udah guru tuh
kira-kira masih ada yang sebut aja apa yang anda rasakan? Kadang juga dalam perkiraan kita juga sering Oh, sering ketemu seorang dan negara. kadang dalam Melamun berarti ya? bisa aja kayak kadang bapak sih bapak Betul ya. itu kayak teman-teman Ada sama yang selama gitu Pak. Iya. kadang ada apa itu masih gitu Iya, betul. jadi kan sadar saya kan teman tahu orang lain Wah. Iya. Emang nih ini harus sadar teman saat ngobrol supaya enggak aku enggak terlalu berlaku. Jadi itu yang sampai segitunya ya. Oh, motor tuh bisa hampir melamun gitu ya. Oke. Baik, itu ya masalah yang dialami oleh Kirana ya. Kira. Nah, jadi kira-kira dari teman-teman ada memberikan respon, boleh? Kira-kira ya sila pendapatnya atau bertanya itu silakan. lebih cepat ya kira biar lebih fokus lagi Oke. Iya itu maksud juga. Nah. Kalau ada konsentrasi kamu kurang, terus cara belajar kamu mungkin bagusnya tuh dari cara belajar kamu sendiri. Wis. Kan tadi harusnya tuh ngomong bareng gitu kan. Ngomong harus banyak ngomong, banyak ngafal, terus udah masuk kamu. Oke, hebat teman-teman. Oke, cuma satu. Nah, sebelum kita bahas kita kasih pendapat sama dia, kita perlu tahu dulu kira-kira apa ya, ada nggak faktor lain yang menyebabkan pikiran konsentrasi. Tentu perlu kita gali dulu teman-teman. Nah, jadi pendapat kita, saran kita itu nanti di akhir. Nah, kita bantu dulu kirana hal-hal apa saja ya sampai kira seperti itu, untuk kira seperti itu. Lalu bisa juga kita berikan solusinya. Nah, cuma sebelum ke solusi itu kita tanya dulu, kira-kira hal apa saja yang sering dilakukan, bisa jadi seperti itu pertanyaannya, atau dalam kondisi apa saja bisa jadi pertanyaan seperti itu. Nanti kirana bisa memberikan respon. Jadi artinya tidak langsung dikasih solusi. Nah, sama dengan masalah kita, kalau kita langsung dikasih solusi, rupanya kita masalahnya begitu aja rupanya. Ada hal lain rupanya yang mengganggu kita. Paham kan? Oke. Nah, tadi itu luar biasa sudah bagus itu. Cuma bagusnya kita gali dulu. Bisa teman-temannya, ada yang memberikan respon dengan masalah yang tadi disampaikan dengan beberapa pembahasan tadi. Palingan dulu Pak. Kira apa? Ya, coba tanya langsung sama kiranya, bertanya dulu sama kira. Kira sekarang suaranya. Ya. Tidak apa-apa. Gara-gara sekira nak fokus kok atau konsentrasi, palingan ini terlalu banyak bertanya Pak. Bicara. Coba tanya sama sekiranya. Kira-kira bagusnya dia kita ini bapak hanya sebagai fasilitas saja, fasilitator aja. Nah, tanyakan langsung sama kiranya. Nanti kira bisa respon seperti itu. Silakan. Betul. dalam pelajaran itu sering teman tidak ngobrol jadi nggak konsen juga Oh gitu ya. Oh berarti jadi sering ngobrol juga kira ya. Iya. Kadang dia juga yang mulai Pak. iya Oh kira juga mulai. Ada. Kira-kira ada hal lain ada gitu kira-kira yang perlu seperti itu ya. Mungkin karena sering main HP sampai tengah malam. Iya, Seperti benar. apa kira? Kira. Iya coba tanya hal kira. Dan tidur tengah malam kan juga. Itu karena main HP kita. Sering begadang maaf, sering begadang. Sampai subuh. Kadang makan telat juga. Jadi jangan aneh kira apa ini sering makan mie pak Oh, nasi iya. kurang ya jadi Oh gitu ya. Berarti Rahel ini maksudnya ini karena kira sering begadang. Apakah benar kira? kadang sampai nggak tidur Iya. Sampai nggak tidur? iya karena susah tidur juga gitu kan nanti pas makannya itu sering mikir-mikirin hal yang nggak penting Oh, gitu. Berarti kira ini tadi kata Rahel bisa jadi dia kurang tidur rupanya iya kira-kira. Kira-kira ada hal lain tak ya kira-kira yang untuk kita setelah surat konsentrasi ya? Boleh tanyakan teman-teman silakan. Tanya hal jelas sama kira. Bapak sebagai orang tua. Boleh siapa yang mau bertanya silakan. Ada? Sampaikan aja. Tadi masalah
kan dia membahas masalah sampai bawa motor gitu kan. Apakah hanya bawa motor aja ataukah di rumah bagaimana gitu kan? Nanti itu banyak kali pertanyaan. Bebas pertanyaannya, tanya aja. Itu bapak kalau ada yang sampai di luar dulu pak luruskan itu. Bebas pertanyaan. Apa? Kita share pinjam masalah dari dia. Ya silakan karena Ada beberapa hal lain juga nggak selain belajar sama motor. Jelaskan soalnya lagi kira. Kurang keras nih, keras lagi. Berdampaknya itu cuma ke kesehatan dia aja, karena juga sering sakit, juga selalu Sering sakit. Sakit. Ini udah sakit nih. Nanti mau belutannya nih. sakit apa kira? Mati ya? Terus Jelaskan soalnya. ya kadang perutnya di bagian di bawah dada itu juga sakit, tapi nggak tahu sih. Oh jadi sakit jadi bagian perut sering di bagian perut bagian bawah katanya ya. Oh gitu ya. Berarti kira penyakit mah karena dia memang kurang waktunya yang kurang sih apa istirahat jadi akibatnya dia sampai sakit gitu ya. Saya mau tanya nggak kira-kira sakit apa saja yang dialami oleh kita sampai bisa jadi itu mengganggu konsentrasi gitu kan? Atau apakah waktunya nggak bisa masalah ini? Gitu ya bisa saja, atau tanyakan ya silakan. Orang tua kira tahu nggak kalau dia sering main HP sampai malam bahkan sampai nggak tidur. Nah, orang tuanya tadi tanya. Kadang juga marah kalau kita nggak tidur. Ya Biasa lagi suaranya. kadang juga marah kalau kita nggak tidur, seharian, terus kita makan. Tapi gimana nggak mau nggak bisa dipaksa juga. Ya, gimana respon kita? Setelah diomelin sama orang tua gimana respon dia kira? Dia aja. Dia ngerti nggak kayak gitu sama orang tua? Bagus, ini bagus nih. Ngerti nggak apa kira-kira dibilang sama orang tua? Nanti kita sampai orang tua tuh nggak cuma nggak dilakuin, nanti paham yang dengan sampai orang tua tuh paham dimaksud itu nggak dilakuin gitu. Yang dikerjakan berarti ya. Kadang-kadang melanggar gitu. Itu juga melanggar. Terus ada yang mau bertanya lagi nih teman-teman? Ayo Zara, tanya Zara. Ya nanti mulai konsentrasi. Kembali lagi nih. Itu pun mau di luar sekolah, di luar rumah, mau di sekolah. Ya. Waktu di tadi kan kira di bawah motor kan kurang sedih Iya, ya. betul, betul. Jadi nggak merasa panik atau gimana gitu ya. Kadang juga di biasanya nggak paniknya kadang gimana ya, panik yang panik pas kalau udah sadar kan pas ngelamun itu dan bawa motor kan panik gitu, maksudnya Kayak main-main di luar, rasanya kayak panik aja gitu. Benar-benar kira sering nggak mikirin hal-hal yang nggak penting tapi kira gitu. Nah, itu bagus itu. Sering nggak kira itu ya betul. juga nggak tahu Kak, tiba-tiba aja pikiran itu datang terus malah pikiran saya gitu. Oh ternyata muncul pikiran yang tiba-tiba itu menjadi pikiran aja terus ya. Sebenarnya itu nggak menjadi masalah, cuma itu menjadi Dipikirin sama ada kita. ya. Kira-kira efeknya sampai nggak bisa makan? Kadang dia kadang juga Seperti apa efeknya? Bisa tanya-tanya. Ya, dari masalah yang dalam itu kan dia konsentrasi nih. Dia sampai nggak makan, akhirnya seperti apa? juga tempat dirawat. Pernah dirawat juga? Sampai nggak ada bertenaga gitu badannya. Gak ada bertenaga. Yang sering makan vitamin D. Dia makan minggu, dan makan sebab terus dia. Iya. Dia kiranya suka makan terus ya? Iya. Oh iya. Nasi itu enggak kadang nasinya tuh kalau makan nasi itu enggak lama gitu.
dikira dari kurang konsentrasi, banyak yang mengganggu aktivitas sehari-hari dia, dan itu pun bisa mengganggu juga konsentrasi dari Kira. Betul nggak teman-teman? Ya, nah Kira tahu itu kan, dia kurang konsentrasi, betul nggak? Jadi kalau dia tahu seperti itu, kenapa, apa yang sudah Kira lakukan dan apa sebagaimana perjuangan itu sehingga Kira sudah bisa mencapai konsentrasinya? Apa kira-kira sudah Kira lakukankah? Yang sudah disarankan oleh orang tua atau perjuangan sendiri, lalu sejauh mana hasilnya? Perjuangan itu cuman kalau misalnya pikiran yang nggak pengen pikirin itu datang ke kita kadang-kadang kita nggak usah dipikirin, itu nggak penting gitu kan. Cuma gimana ya, dari situ Pak. Nah, oke, nampaknya sudah kali ini kira-kira. Kira-kira. Ada lagi. Iya, siapa mau tanya? Dia tentang pikiran nih teman-teman, yang mengganggu konsentrasinya nih. Itu apa yang kita pikirkan tentu akan berefek kepada apa yang kita lakukan aktivitas sehari. Ini pas aja Kira ya. Kira kan mikir yang aneh-aneh, contohnya dia di rumah kan, di kamar, mikir yang aneh. Pasti bilang Kira, ya nggak usah lah dipikirin, itu nggak penting. Nah, lagi pula itu contohnya kayak urusan orang lain ya, sebenarnya itu nggak urusan Kira, gitu, apa yang dipikirin. Contohnya buat mengalihkan itu tuh biar Kira tuh nggak kepikiran gitu, apa itu scroll TikTok atau main game gitu. Nah, contohnya Kira habis nonton TikTok, itu tuh bakal kepikiran lagi atau enggak? Ya. Oh iya, kadang kalau misalnya kepikiran lagi kita tidur gitu, ngapainnya, kayak nggak. Kadang juga teman sama teman mendekat. Oke, Maksa. Ada lagi. Tadi Zara nanya nih, bagus. Kan tadi Kira bilang kalau buat menenangkan pikirannya dibawa tidur. Itu yang buat Kira sering begadang karena semuanya Kira lakuin gitu. Ganggu tidurnya. Oh iya, paham maksudnya seperti ini. Sebenarnya ada pikiran, cuma ketika dia ada pikiran tuh dia Bawa tidur. Dia bawa tidur. Padahal dia orangnya susah tidur. bisa tidur, kan? Nah, sebenarnya dia ada efeknya, dia nggak bisa tidur. Nah, itu maksudnya. Oh, oke. Boleh nggak kita tanya lagi nih? Kira-kira apa saja sih yang dipikirkan? Iya kan? Betul kan? Nah, bisa saja tanya seperti itu, nanti kita bahas masalahnya. Ya, siapa yang mau tanya? Ya, Mas ya. Oh ya, apa aja sih yang dipikirkan selama begadang? Kadang masalah itu, kadang masalah keluarga, masalah kadang masalah dari teman-teman. Atau juga dapat hubungan dalam teman mendekat. It's time to break. Kita sudah hampir mendekati jawaban solusi nih, sudah mengerucut nih ke dalamnya. Berarti yang ada dia kepikiran pun nggak konsentrasi gara-gara apa? Gara-gara tadi ada yang dipikirkan, betul nggak? Iya. Ayo, masih ada di pertanyaannya. Kira-kira tentunya orang konsentrasi itu pikirannya jauh kan? Sehingga dia nggak konsentrasi. Nah, kira-kira apa saja yang dipikirkan ketika nggak konsentrasi di kelas, betul kan? Nah, ayo kira-kira ada yang mau tanya itu? Silakan. Jepri. Apa dipikir ketika orang konsentrasi? Hal apa yang dilakukan? Kenapa Pak Azan ada tanya dulu? Apa yang Kira lama, pikiran apa yang Kira Yang sering muncul. sering muncul di orang, kadang misalnya di hubungan pasangan, kadang termasuk Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Perhatian,
dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Gak apa-apa, itu ada himbauan ya untuk kita semua. Oke, lanjut Kira. Misalnya dalam lingkungan pertemanan, kadang juga tiba-tiba teman satu teman tuh ngejauh gitu kan. Kadang kita nggak ada salah gitu, terus tiba-tiba dia nggak nyapa kita, nggak mengerti kita. Kadang kita sebelumnya itu baik-baik aja, kadang kita dipikirin kenapa ya, emang ada salah, ada perkataan kita yang salah, perbuatan kita yang salah ke dia sampai dia ngejauh kita. Itu pernah kepikiran ya? Nih sudah ketemu nih akar dari permasalahannya Kira, betul kan? Tuh, ayo gali lagi. Kita hampir menuju ke menuju tangga sarang nih. Nah, kira-kira ada masukan nggak ya untuk Kira sampai Kira bisa konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran di sekelas maupun di luar maupun berkendaraan gitu kan. Tadi akhirnya sudah ketemu nih masalahnya karena Kira kepikiran ada teman seperti itu. Jadi silakan responnya boleh Pak Putri. Iya silakan. Boleh solusi silakan. Boleh silakan bertanya. Iya. Kira kan suka mikirin hal-hal yang gak perlu dipikirin. Kan namanya manusia ada teman curhat atau orang tua gitu, keluarga. Betul sekali. Kira sering curhat ke siapa? Iya. Lepasin semua pikirannya gitu. Kan mana tahu dari orangnya ada solusinya yang gimana. Sama siapa berceritanya? Sebenarnya sih pernah, cuman kalau misalnya nangis sendiri aja. Oh, suka nangis sendiri ya. Jadi cuma mamanya nggak pernah sesekali ya. Kenapa nggak mau rumah sama mama? Karena kalau di rumah tuh mama juga salah satunya sibuk kerja, jadi juga kamu nggak mau waktu gitu ya. Sebenarnya sendiri. Oh gitu ya. Pokoknya pertanyaan Zara. Gak apa-apa, silakan luangkan aja intinya. Ada tisu, nggak ada tisu? Gak apa-apa, luangkan saja intinya. Ini anaknya keluarga, teman-teman yang sudah kita anggap sebagai teman seperjuangan kita. Bapak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Kira ya. Karena ya Kira sekarang menetaskan air matanya. Jadi sebenarnya tidak hanya dalam konsentrasi aja yang masalah kita. Rupanya kesediaan waktu sama orang tua itu berpengaruh juga dengan konsentrasi kita. Iya. Nanti kalau tidak mau bersedia menyampaikan masalahnya dalam lingkungan ini boleh juga. Cuma nanti kalau rasanya lebih pribadi, boleh nanti Bapak melalui konseling individual. Cuma kalau seandainya bisa direpresentasikan konseling kelompok, maka lebih baiknya curahkan saja inisiatifnya. Karena seseorang yang sudah menyampaikan inisiatif dokumennya, dia biasanya akan mengalami namanya ketika air mata turun. Ada sesuatu yang neuron ya, saraf-saraf yang membuat perasaan itu menjadi lega karena dari pikirannya turun ke air matanya. Ya, tidak apa-apa. Bapak juga merasakan hal sama seperti itu, saya kira pernah seperti itu. Oke, saya kira belum terus saja kedua orang tuanya. Bapak juga lagi cerita, lagi cerita. Bapak luangkan saja sih. Mungkin dalam segi apa mungkin ya sudah atau pernah dicoba komunikasi dengan mama. Sampai nangis pun tidak sama. Apa contohnya? Ada yang ingin disampaikan?
itu bentuk persahabatan ya, karena bapak ini kayak motor aja bikin orang. Karena tidak semua orang sebelum apa ya, sebelum kita semua bisa jadi kira butuh sosok orang tua. Kita bapak mesti jawabannya. Sejauh ini hal apa aja yang bisa membuat atau hal apa saja yang pernah dilakukan oleh mama atau bapak agar tidak bisa senang, ada hal-hal yang ada atau apa yang dilakukan dari mama itu yang sampai bisa sama bapak tua. Kira sama-sama bapak ya. Kalau dari bapak tidak bisa. Jadi bapak tahu nih bagaimana perasaannya sekarang. Kalau tidak ada kedua orang tua dengan kondisi yang sama, kita butuh perhatian. Jadi seperti itu, waktu kecil bisa orang tuanya pagi-pagi jam 4 pagi pulangnya dari jam 10 malam. Orang tua cuma seperti itu, dan tidak diperhatikan karena sibuk bekerja jadi uang. Bapak merasakan apa? Bapak ikut merasakan apa? Merasakan kira ya. Lalu kira-kira apa yang kita apa aja ya, kita dari kira apa yang kira inginkan dari video untuk kira apa yang kira oke teman-teman itu ya kira pengen seperti itu juga kita ada orang tuanya ada lengkap di rumah ya bisa cerita bisa pulang kerja aktivitas sekolah mungkin kira berbeda di sini. Terus kira orang tuanya masih ada ya rencana kira apa usaha yang pengen kira inginkan walaupun dengan orang tuanya nggak bisa, cuma orang tuanya masih ada. Apa yang ingin kira lakukan untuk jadi orang tua kira sedang kira? Apakah sudah pernah kira sampaikan langsung sama mama? Belum. Kira-kira itu kan hanya habis sama pikiran kira saja. Kira kasih sama mama kerja. Sedangkan mama kasih sama kira, betul nggak? Betul nggak? Pasti orang tuanya mikirkan karena anaknya kasihan bapaknya bisa sama. Itu nggak dipikir. Iya kan? Jadi orang tua ingin anaknya bahagia walaupun bisa. Kalau kira sedih, betul sedih nggak kira-kira mama? Betul kan? Betul nggak? Ya. Kira-kira ini ada solusi ya teman-teman supaya kira nggak
bersedih lagi, supaya dia bisa berkonsentrasi lagi. Kira-kira dari percakapan Kira sama mamanya, apa yang bisa kita berikan untuk Kira? Solusi apa yang kita berikan bisa kita sama Kira supaya Kira bisa berkonsentrasi? Sebenarnya konsentrasi itu adalah hasil dari apa, ketidaknyamanan Kira di rumah sebenarnya, sehingga dia tidak konsentrasi. Ya, biaskan menggunakan HP, lalu dia pikirkan, mungkin dia nampak skor orang tua yang lengkap bisa jadi, lalu dia terpikir seperti ini, gitu kan. Nah, terus dia kepikiran main ini apa, dia lampiaskan melalui telepon. Apakah masalah Kira melalui telepon saja? Apa enggak kan? Betul? Ya hilang kan? Nah, solusinya apa? Kira-kira bisa dulu kan? Silakan apa hasilnya? Dan sekarang kata temannya kasih burukan. Nah, boleh kita sekarang. Tidak apa-apa, boleh sesinya boleh. Tidak apa-apa. Kalau minta 1-2 orang aja, coba boleh juga apa-apa. Itu sesinya tuh kayak begini, santai. Tidak apa-apa. Ini kan tema dekatnya kan? Menguatkan apa? Nanti kita kasih solusi terakhir. Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat? Silakan dulu boleh. Kita sudah ada semua, silakan. Nanti aja sesinya malu ya. Ini sudah mulai air mata nih teman-teman. Oke, nah solusinya kita berikan saran ke Kira ya. Makanya Kira sarannya adalah, bisa nggak ya mamanya Kira bersemangat lagi untuk membagikan Kira. Kiranya terlebih dulu, bisa kan? Bisa Kira mulai terlebih dahulu, gimana caranya supaya Kira terbebas dari masalah Kira? Apa salah satu solusinya? Berbicara hati ke sama siapa? Sama mama. Apa kira-kira contoh-contoh kalimatnya? Apa contoh-contoh gimana cara mengungkapkannya? Ada yang mau menyampaikan sama Kira? Ayo sampaikan. Nah, ada yang sampaikan salah solusi Kira. Bisa? Azana sampaikan aja. Silakan kasih saran. Silakan apa? Silakan ya, misalnya solusinya bisa jadi berbicara, berbicara, seperti itu. The break time is up. All the students enter the classroom. The lesson will be starting immediately. Dengarkan soalnya Zara. Kalau misalnya Kira ngomong sama mama, Kira benar-benar kalau Kira sayang sama mama. Masya Allah. Betul itu teman-teman. Mama tuh orang yang paling Kira kagumin. Karena Kira cuma bilang mama. Kira sayang gitu sama mama. Kira gitu sama mama. Masya Allah. Luar biasa ya saya Nafisa bilang sayang aja sama mama itu adalah Mama yang terbaik sih. yang terbaik ya. Keren. Bagus itu. Karena saya kira dalam sejak Kira yang baik seperti ini. Ada teman-teman baik di sini yang selalu memberikan support ya. Iya teman-teman. Iya. Terus apa lagi teman-teman selain mencurahkan isi hati sama mamanya? Ada lagi tadi ada hal mah yang membuat dia melampiaskan. Nah, lampiaskan itu bisa dirubah nggak ya? Dilampiaskan ke hal-hal yang skor atau apa bisa dirubah nggak caranya? Atau tidurnya bisa dirubah nggak kayak gitu teman-teman? Cara sama diri sendiri. Ya, terus apa lagi? Misalnya ada kebiasaan-kebiasaan dari tidur terlalu malam itu bisa dirubah nggak ya? Ayo, itu solusinya tadi. Nah, ada solusi pertama tadi yang orang bilang mah mestinya tidurnya jangan terlalu malam. Nah, itu ya, silakan. Kalau tadi tidurnya jangan kalau Kira kayak kita kan sebelum belajar, sekolah terus tidur lagi. Kira di sini ada kesehatan pola makan dia tuh jangan makan kolesterol. Itu dari ketiga ya. Jangan pikirin yang aneh-aneh lagi. Kalau misal ada pikiran aneh-aneh, tapi teman-teman Kira bisa sehat ke kamu. Iya. Ada teman-teman terbaik
saja, ketemu baik, sahabat, guru BK, betul kan? Balik kelas yang selalu menampung kira apapun masalah yang kira. Mudah-mudahan ya teman-temannya segera masalah kira ini bisa kira plong hatinya, plong perasaannya. Ya kira ya. Berarti tadi solusi dari teman-teman bicarakan sama mama bahwasanya kira itu saya. Apa satu lagi silakan? buat komunikasi kira sama mamanya supaya aman. Oh bagus, supaya hangat komunikasinya, sering komunikasi. Apa contohnya itu? Contohnya kalau misalnya mama kira udah pulang kerja, tanyain mah gimana gitu. Masya Allah, Masya Allah, betul teman-teman, betul. Tanya kabar ya, bagaimana capek ya mas? Pijit-pijit tangannya ya. Iya. Kalau pijit itu rasanya orang itu bersyukur lagi dia bisa menghidupi keluarganya kan? Bisa tuh kira-kira? Nah itu saran temannya luar biasa itu, tanya kabar mamanya. Tapi kalau kira pendam sendiri, kalau nangis sendiri, apakah ada solusinya? Nggak ada. Cuma kalau nangis boleh. Lalu tapi bagusnya tadi bagus tuh, sampaikan kira sayang mama. Nah, jadi tadi gimana mah pulang kerja capek mah, bikin ambil air putih segelas. Nah ini bikin ke mama atau dipijit gitu lah. Maka nanti kira merasa dekat sama mamanya. Sebenarnya bukan usaha kasih, cuma dia butuh kedekatan sama mamanya. Kenapa menjadi bab pikiran bagi kira selama ini? Ternyata kira itu butuh orang tua yang dekat sama kira. Ya kira? Ada lagi teman-teman memberikan solusi untuk kira? Mungkin saya Biasanya masa itu kan teman dan sahabat terus bilang betul saudara, coba bilang bikin kayak mama ataupun itu bersama mama itu mungkin bisa terbantu oleh terus jangan lupa soal lima waktunya jangan lupa. Masya Allah. Cara apa nih? Bagusnya Kita gunakan waktu kita tuh untuk sholat, apalagi untuk sholat tahajud meluangkan waktu beribadah. Iya. Kali ini masukan dari teman-temannya kira. Iya, sampaikan sama Allah ya. Ya betul. Iya. Salah satu. Iya, cuma ke Allah gitu ya. Allah, iya betul. Tahajud, sholat tahajud. Tentang si bagus kata si Marcel. Ini Pak, saya nggak teman sama kira nih. Begadang gitu. Iya. Saya nggak kira-kira temannya sama kira nih. Saya kan perhatian kan temannya, beri masukan. Terus salah satunya itu berikut itu kita punya Allah. Karena agama kita itu seberat-beratnya masalah. Jika sudah diadukan curhat sama Allah, apakah Allah tidak kasihan sama kita? Iya. Kasihan. Allah sebenarnya menunggu kira loh. Karena Allah tuh cemburu sama kira. Kenapa? Allah sudah kasih bonus ya, Iya. kasih bonus, dikasih masalah. Apakah mendapatkan pahala? Kira iya, soal pahala dia ujian kesabaran kira. Apakah kita sanggup menghadapi masalah pikiran? Itu tidak sanggup kita. Karena Allah Tuhan disilakan kan. Nah, kira bisa menghadapi. Nah, berarti Allah kasih ujian kesabaran. Nah, Allah itu menunggu kira berdoa di waktu apa? Di waktu sholat itu kira. Ya, mungkin bisa menjadi refleksi bagi kira, kira-kira bisa keren nih, mantap masukannya, sarannya dari kawan-kawannya. Ada lagi kira-kira masukan? Kira di rumah udah, di sekolah kira-kira ada masukannya supaya dia bisa fokus lagi dalam apa? Rasanya cukup yang di rumah aja ya, karena masalahnya dia kurang apa ya, kurang berkomunikasi mungkin. Dia perhatian orang tua yang mungkin bukannya nggak sayang mama sama kira, karena sayangnya sama anak dia mencarikan nafkah supaya anak tetap bisa sekolah, bisa jadi orang hebat. Saya kira, berarti kira harus berusaha lebih baik lagi. Demi siapa? Demi orang tua. Dan ingat, niatkan karena Allah. Kalau niatkan karena ibadah, insya Allah doa anak yang soleh didoakan mama. Doakan juga bapak. Bapak itu juga didoakan. Walaupun orang tua kita bisa, wajib kita doa. Karena kebaikan untuk kedua. Kalau tidak ada papa mama, maka kita tidak akan lahir. Karena apa? Itu sudah Allah izinkan. Berarti sudah Allah takdirkan loh. Jadi sudah Allah takdirkan dengan dulu-dulu nanti akan berpikir
tak kira. Dan suatu waktu dia berpisah ke dua orang tua. Akan saya kasih dia ujian, apakah dia sabar, apakah dia sabar nanti dia menjadi orang hebat. Nah, jemput hebatnya Allah itu. Oke? Dengan apa caranya? Dengan solusi-solusi teman-teman tadi, dengan komunikasi, berdoa, beribadah, dan tetap bersemangat. Oke teman-teman, ya ini bagus sekali nih kegiatan pesan keluarga kita, dinamikanya terasa, suasananya terasa. Kita mintalah sama Kira dulu. Apa yang Kira rasakan sebagai seorang teman yang di lingkungan teman-temannya menyebarkan pendapatnya, lalu Kira sudah menyampaikan isi hatinya kepada kita semua. Apa yang Kira rasakan sekarang? Dan apa rencana Kira selanjutnya dengan yang kita bahas ini? Kira-kira lagi Kira? Kira-kira itu belum tahu lagi. Mau melaksanakan waktu dekat? Insyaallah ya. Berarti ya, lebih kita. Oke. Baik, itu yang dirasakan kira-kira. Bahagia kan kita membantu teman-teman kita? Bahagia kita kan? Itu sedih juga merasakan ada sedihnya? Sedih. Itu bahagia ketika dia lebih bahagia? Oke, kita minta satu-satu nih teman-teman. Kira-kira bagaimana perasaan teman-teman nih setelah melakukan sesi konseling seperti ini? Minta dulu. Nah, dari mana? Boleh silakan lah. Untuk ibu ya, pesannya lebih sayang sama ibu karena jarang memetik pengalaman dari Kira. Memetik itu artinya bukan jelek ya, mendapatkan pengalaman berharga. Ada lagi? Raisa, aku juga silakan. Coba aja dari bawah. Pengalaman apa didapatkan ketika konseling keluarga seperti ini? Apa pengalamannya? Bisa tahu ya, bisa. Terus ada lagi yang mau menyampaikan apa pengalamannya? Silakan. Segala saatnya dengan diri kita, jangan lupa kita beribadah kepada Allah. Masya Allah. Ya, karena itulah kunci Suci keberhasilan. ya kunci keberhasilan kita. Siapa tahu dengan yang kita beribadah kita akan dapat keharmonisannya. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan kepada pengalamannya dari konseling ini? Kelompok Aisyah, ini Zara ini super lagi, jadi banyak memberikan apa kan? Apa pengalaman yang didapatkan oleh Zara? Mendapatkan pengalaman juga ya, dan kita bisa juga melakukan hal itu gitu. Oke. Bercerita. Apa tahu kita nggak tahu masalah yang terjadi nanti di kemudian hari kan. Sama kita
karena dia sudah mulai terlalu merasuki nih ya. Jadi sulit juga untuk berkata-kata. Nah, Bapak berarti semuanya sudah memberikan pengalamannya yang luar biasa ya dalam konseling kelompok kita ini. Nah, baik teman-teman dan apa namanya untuk kegiatan kita kali ini tentunya ada harapan yang akan yang dilakukan oleh teman siapa teman kita? Ya, yang akan melakukan perubahan lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam mengatasi masalah-masalahnya dan bisa seperti kawan-kawan kita seperti biasanya. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, tapi percayalah setiap keterbatasan itu pasti ada kelebihan. Percaya itu. Di balik kekurangan masih ada kelebihan. Itu ada dalam surat Al-Insyirah. Di setiap kesempitan ada kemudahan. Dalam masalah orang kali zaman sampai selesai. Inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Bersama kesulitan masih ada kemudahan. Nah, itu dua sekali lagi bersama kesulitan masih ada kemudahan. Saya itu kira, maka dari itu mudah-mudahan konseling kita ini mendapatkan keberkahan dan solusi dari masalah yang dialami oleh saudara kita. Baik teman-teman, karena sesi konseling kita sudah mau menuju sesi akhir, karena masih banyak masalah yang dalam kita, maka dari itu kita sepakat untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Sepakat kita ya. Nah, karena keterbatasan waktu yang ada, kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, oleh karena itu baik Bapak sebagai pimpinan kelompok mengajak teman-teman semua, apapun masalah yang kita bahas di dalam konseling kelompok ini agar kita sama-sama menjaga. Karena ingat, menjaga sebuah masalah yang ada pada saudara kita, insyaallah nanti kalau kita menjaga tidak menyebarkan keluarga dari kelompok kita, percayalah bahwa itu akan menjaga juga masalah yang akan kita alami. Kita nggak tahu nih, kita cerita rupanya kita cepat-cepat rupanya di luar sana orang menyebarkan masalah kita. Kalau kita menjaganya, maka orang juga menjaga hasilnya. Paham teman-teman? Paham ya? Oleh karena itu, kalau tidak ada lagi, kapan kita lakukan kegiatan ini untuk membahas masalah kelompok kita yang sekarang ini? Masalah kita tadi ada 8 yang dibahas baru 1. Kapan kita lakukan masalah selanjutnya? Minggu depan? Sepakat ya? Baik. Terima kasih teman-teman. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, itu dulu kegiatan konseling kelompok kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman baru, pengalaman baru, dan bisa membawa kita kepada bisa lebih berempati dengan masalah-masalah yang ada di kelompok dan saling membantu di antara anggota kelompok. Ya, dan sampaikan kepada kawan-kawan di luar kelompok, konseling kelompok itu seru, konseling kelompok itu keren, konseling kelompok itu memberikan solusi terhadap masalah yang kita alami. Konseling kelompok itu menjaga rahasia kita. Oke, baik, itu dulu dari Bapak sebagai pimpinan kelompok. Mohon maaf bila ada Bapak yang kurang berkenan selama melalui diskusi kelompok ini. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.